Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan melaksanakan IHMPT online. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai IHMPT kita pada hari ini, marilah kita satu dulu sejenak. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita menyanyi lagu pembukaan dari Kitab Bakti 12, bait pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami bisa berkumpul di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Engkau menghimpunkan kami dalam sebuah persekutuan yang indah, persekutuan Teruna GPIB Sawangan nih Bapa. Hadirlah Tuhan, beracaralah di dalam ibadah hari Minggu, persekutuan Teruna hari ini. Dan biarlah kami senantiasa bersuka cita, bersyukur, memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi kembali dari Kitab Bakti 12, bait kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Mari kita bernyanyi. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Halo rekan-rekan Teruna sekalian. Sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan Yesus dan membaca firman Tuhan Yesus. Mari semua siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, siapkan diri. Kita mulai berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami bisa tetap fokus dalam memahami firman-Mu dan agar kami bisa
menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami, Tuhan, dengarkanlah doa kami, Tuhan. Amin. Nah, kita mau buka kitab kita. Rekan-rekan bisa buka dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang dibawa judul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuk ke sungai Yordan, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, setiap dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oke. Tema firman kita hari ini adalah bersama Tuhan kita bisa. Rekan-rekan teruna sekalian, Yosua
tadi kita membaca tentang Yosua ya. Yosua atau yang sering dipanggil namanya Yosua bin Nun dia adalah seorang keturunan Yusuf. Ia hidup sangat taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pemberani. Yosua dipercayai untuk memimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan membawa bangsa Israel masuk serta untuk merebut tanah Kanaan. Nah, rekan-rekan teruna, untuk memasuki tanah Kanaan itu bangsa Israel harus menyeberangi sungai dan namanya itu Sungai Yordan. Dengan menyeberangi Sungai Yordan berarti bangsa Israel sah memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian dari Allah untuk bangsa Israel. Jadi semua bangsa Israel, semua orang-orangnya tuh sangat menanti-nantikan untuk bisa masuk ke dalam tanah Kanaan tanpa kecuali ya. Sebelum sampai di Sungai Yordan, bangsa Israel harus melewati padang gurun yang sangat luas. Bangsa Israel sendiri berkeliling atau mengitari padang pasir itu lama banget ya. Kira-kira tuh sekitar 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang pasir. Kebayangkan padang pasir sejaman aja di luar itu udah panas banget, apalagi bangsa Israel tuh 40 tahun di padang pasir yang notabene tuh terik banget sinar mataharinya. Oke. Menyeberangi Sungai Yordan itu bukan perkara mudah tentunya. Kenapa? Pertama, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar. Jumlah penduduk bangsa Israel tuh lebih dari 2 juta orang. Dan belum termasuk hewan ternak yang mereka punya, terus barang bawaan yang mereka punya. Jadi Yosua meminta untuk semua bangsa Israel harus fokus berjalan dengan melihat tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi di depan mereka. Karena tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Nah, tabut perjanjian sendiri itu apa sih? Tabut perjanjian itu berisikan 2 loh batu yang dibawa Musa turun dari Gunung Sinai yang berisikan 10 perintah Tuhan. Yang kedua, Sungai Yordan adalah sungai yang sangat besar dengan air yang deras dan kedalaman air yang sangat dalam. Jadi untuk menyeberangi Sungai Yordan tanpa adanya perahu atau alat bantu lain itu kalau misalnya kita pikir pakai logika tuh nggak mungkin banget ya. Nah, itu adalah perkara yang kedua yang susah banget bagi bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, perkara ketiganya, di seberang Sungai Yordan sudah menunggu orang-orang suku Enak yang dengan postur tubuh yang sangat besar seperti raksasa untuk mencegah bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, itu adalah perkara-perkara bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan itu yang dirasa sangat gak mungkin banget bisa melewati Sungai Yordan itu. Tapi rekan-rekan teruna semuanya, dari semua kesulitan menyeberangi Sungai Yordan itu ada tangan Tuhan yang membantu bangsa Israel. Tuhan menyuruh Yosua untuk memerintahkan semua bangsa Israel untuk mengkuduskan dirinya masing-masing. Kita baca di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di sini Yosua sangat menegaskan kepada bangsa Israel karena Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, maka dari itu semua bangsa Israel harus menguduskan dirinya agar mereka bisa menerima berkat Tuhan, yaitu air sungai yang kering agar mereka bisa melewati Sungai Yordan. Bangsa Israel juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan tanpa kecuali.
Intinya adalah percayalah bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan perkara hebat dalam Tuhan pada diri kita. Sebesar apapun masalah itu, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak akan terpikirkan untuk kita. Yang terpenting adalah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan teruna sekalian, kalian pernah gak sih merasa kalau kalian tuh gak bisa apa-apa? Kalian merasa tertinggal, merasa gak mampu melakukan suatu hal, pokoknya sebelum mulai udah hopeless duluan, atau saat udah ada satu rintangan atau satu cobaan udah nyerah aja, udah pasrah, aduh aku gak bisa nih. Nah rekan-rekan, tanpa percaya dan yakin sebenarnya kalau kita serius dan tekun buat ngejalanin dan berusaha, kita sebenarnya mampu dan bisa. Pokoknya kita harus bisa dan percaya kalau kita bisa melewati rintangan tersebut. Setiap manusia tentunya berbeda-beda. Mereka mempunyai kekurangan dan keterbatasannya masing-masing. Gak mungkin kan Tuhan menciptakan kita semua manusia sifat dan karakternya sama, bentuk wajahnya sama, dan lain-lain. Maksud Tuhan menciptakan kita semua berbeda, pasti ada maksud dan tujuannya yang baik untuk tiap kita pribadi. Kakak ambil contoh di sini seorang motivator dari Australia namanya Nick Vujicic. Bukan hanya seorang motivator, Nick juga seorang penginjil. Tapi Nick terlahir dengan sindrom yang namanya tetra amelia, yaitu keadaan di mana mereka terlahir tanpa adanya anggota tubuh, tangan, dan kaki. Saat Nick tumbuh, dia selalu menerima penolakan dan bulian di mana-mana. Nick juga berjuang dengan depresinya, dengan rasa kesepian, sebagaimana ia sering mempertanyakan alasan, kenapa sih aku berbeda sama anak-anak yang lainnya? Mereka punya tangan, punya kaki, sedangkan aku gak punya tangan dan kaki. Itu deh. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa, memohon pada Tuhan untuk diberikan tungkai dan lengan pada malam hari, di setiap malam hari, hingga menangis sampai Nick tertidur dan berharap saat Nick bangun, dia sudah punya tangan dan kaki, akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Nick dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang normal. Nick mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ia mampu bermain musik, bermain golf, berselancar, berenang, bermain sepak bola, hingga menyisir rambutnya. Bayangkan gak punya tangan tapi bisa nyisir rambut. Itu adalah sebuah berkat yang diberikan Tuhan kepada Nick karena ia telah berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang Nick udah menjadi motivator dunia dan seorang penginjil yang mengunjungi beberapa negara untuk memotivasi jutaan orang di luar sana. Nah, kisah dari Nick dan Yosua ini serta bangsa Israel, kakak mau menegaskan dan kita bisa belajar dari kisah ini bahwa percayalah, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita hadapi dalam kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan adik-adik, Tuhan terkadang memberikan jalan keluar itu dengan cara yang sangat spesial, dimana terkadang gak pernah ada kepikiran buat kita untuk cara Tuhan yang spesial itu. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan. Pertama, jadilah umat yang percaya kepada Tuhan. Kedua, taatilah perintah Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan jalan hidup yang sangat baik juga. Nah, ketiga, jangan ambil jalan pintas atau jangan lari daripada Tuhan.
Karena setiap masalah kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua perkara besar dengan cara yang luar biasa kepada kita. Gak ada yang gak mungkin dalam Tuhan. Segala sesuatu dalam Tuhan pasti dapat terselesaikan dan sangat mungkin untuk terselesaikan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412, bait pertama dan ketiga. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lama. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Pada pantai sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara Indonesia. Pulihkanlah kondisi negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan oleh para tenaga medis dalam menekan jumlah penderita COVID-19. Engkau berkati juga setiap usaha pemerintah agar PSBB terlaksana dengan baik dan rencana pelaksanaan new normal bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Engkau berikan hikmat agar mereka bisa memilih kebijakan yang tepat dalam menangani masalah ini. Engkau berkati juga agar masyarakat bisa sadar dan patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami, Tuhan, terlebih khusus GPIP Sawangan. Kiranya Kau berkati jemaat di gereja kami agar selalu dapat beribadah dan memuji Engkau. Berkati juga jemaat agar selalu sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Kami juga mengucap syukur karena gereja kami sudah bisa mengadakan ibadah hari Minggu di gereja. Tuhan bimbing jemaat agar tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan juga kiranya Kau berkati untuk yang beribadah di rumah agar tetap diberikan hikmat dan kekuatan untuk tetap dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah pelayanan teruna pada hari ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kakak layan yang akan membimbing kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami semangat agar dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan IHMPT online pada hari ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami semua dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang bersukacita dalam pertambahan usia dalam minggu ini. Semoga mereka bertambah dewasa dalam setiap hal dan lebih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, sertai juga kami pada masa pandemi ini. Walaupun kami harus belajar di rumah, namun berikan kami semangat dan tanggung jawab penuh dalam menjalaninya. Sehingga kami tetap dapat menyerap ilmu pelajaran dengan baik. Biarlah kami mampu menjadi teruna yang menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau telah berikan kepada kami.
Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, yaitu orang tua, adik, kakak, oma, opa, om, tante, dan semua keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berikanlah kami semua berkat yang cukup di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berikanlah kami selalu perlindungan ya Tuhan, di mana pada saat ini kami berada di tengah-tengah wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu memberikan kami perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk semua karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua masih bisa menikmati hari-hari kami dengan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410, bait pertama dan kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Yesus, terima kasih pada hari ini Kau sudah memberkati, menuntun kebaktian ini dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, bantu kami agar kami bisa menjadi seperti Yosua dan seperti Nick juga Tuhan, yang percaya dan yakin bahwa Engkau akan membantu kami di setiap permasalahan hidup kami. Tuhan Yesus, Kau akan memberikan kami jalan keluar dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, dan Tuhan biarlah firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain dalam setiap tingkah laku perbuatan kami. Tuhan Yesus, bimbing juga kami dalam aktivitas kami sehari-hari, biarlah kami menjadi pengabar Injil-Mu Tuhan Yesus dalam setiap tingkah laku kami, agar nama-Mu selalu dimuliakan di tiap-tiap orang Tuhan. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu pada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera.